Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Handayani dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa yang ada di slide kedua, yaitu tentang pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan, serta merubah sikap atau perilaku karyawan ke arah yang lebih produktif. Sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan teknis dan teoritis, konseptual, dan moralitas sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan mempunyai manfaat pada karir karyawan dalam jangka panjang untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja para karyawan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini, sedangkan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini dan masa yang akan mendatang. Yang berikutnya adalah produktivitas. Produktivitas adalah kegiatan yang menghasilkan produksi berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber untuk barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ramzi Ali. NPM saya 1905-160082. Saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, semakin baik SDM yang ada di dalam perusahaan, maka perusahaan itu akan sangat mudah untuk mencapai target ataupun tujuannya. Namun, jika sebaliknya, di dalam perusahaan itu memiliki SDM yang buruk, maka perusahaan itu akan sulit untuk mencapai targetnya. Di mana peran penting SDM bagi perusahaan adalah produktivitas setiap karyawan meningkat, pemahaman dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan menjadi lebih konsisten. Keterampilan dan sikap karyawan akan meningkat lebih baik. Jadi, peran SDM untuk perusahaan itu sangat penting. Dari tingkat produktivitas masing-masing karyawannya, pemahaman karyawan terhadap ataupun pemahamannya dalam menjalankan tugas-tugas ataupun pekerjaannya, dan bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, dan mampu menghandle berbagai macam masalah yang ada di dalam perusahaan. Dan juga yang tidak kalah penting itu skill dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Jadi SDM itu sangat berpengaruh untuk perusahaan. Kalau SDM-nya baik, perusahaan itu akan baik. Kalau SDM-nya buruk, perusahaan itu juga buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Santoso, NPM 1905-160066. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia masih kurang dilaksanakan oleh PT Air Manado. Ketidakhadiran yang memadai pengembangan program dan pelatihan menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, semua pimpinan lebih memahami apa yang dibutuhkan karyawannya dan mengetahui keinginan apa membuat karyawan puas dan meningkatkan produktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan training dan perkembangan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Air Manado. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Air Manado dihitung 266 karyawan, dan dalam hal ini hanya karyawan bagian penjualan yang berjumlah 30 orang pada karyawan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Andoko, NPM 1905-1603. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mode kuantitatif dengan pendekatan korelasi dan regresi. Korelasi adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan analisis regresi sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X dengan variabel Y. Populasi adalah totaliti semua nilai baik kualitas maupun kuantiti dari sebuah karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan semua yang akan dipelajari sifat-sifatnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT Air Manado sebanyak 266 orang. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan teknik safe sampling atau sampel yang pertimbangan, dan dalam hal ini hanyalah karyawan bagian penjualan yang berjumlah 30 orang. Variabel dalam penelitian ini adalah pelatihan dan pengembangan sebagai variabel bebas dan produktivitas karyawan sebagai variabel terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Arafah. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam slide 6 yang merupakan tugas membuat video dari mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, langsung saja. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner ialah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada sejumlah karyawan yang telah ditentukan melalui penarikan sampel yang bertujuan mendapatkan data primer. Data primer ialah data yang didapat dari sumbernya langsung yang belum diteliti dari pihak manapun. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan di PT Air Manado bertujuan untuk mendapatkan data primer dari karyawan-karyawan dan mendapat data sekunder dari pimpinan atau bagian SDM PT Air Manado. Data sekunder ialah data yang didapat dari hasil penelitian sumber lain. Lalu yang ketiga, observasi. Observasi ialah teknik mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan untuk melihat kondisi dan situasi di PT Air Manado. Lalu yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain, menghasilkan data atau informasi untuk penelitian. Sekian untuk video saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Variani Lubis, MPN 1905-160089. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT Air Manado. Hasil analisis korelasi sederhana di mana ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan produktivitas karyawan menunjukkan hasil yang dapat dikategorikan pada hubungan yang tinggi, di mana tingkat korelasi R sebesar 0,886 adalah mendekati 1. Dari uji signifikansi dengan menggunakan uji T, diperoleh nilai T uji sama dengan 8,75.
sedangkan T tabel sama dengan 1,701. Dengan demikian menunjukkan bahwa uji T tabel. Oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan produktivitas karyawan adalah signifikan. Lebih lanjut, dalam penelitian ini mempersalahkan apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT Air Manado. Untuk menjawabnya adalah mempersalahkan tersebut diajukan rumusan hipotesis sebagian berikut. Terhadap pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas karyawan pada PT Air Manado. Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 4,86 tambah 0,74 X. Dalam persamaan regresi sederhana tersebut, nilai koefisien arah regresi B sebesar 0,74 bertanda positif, yang bermakna bahwa apabila pelatihan dan pengembangan dinaikkan sebesar satu satuan, maka akan diikuti produktivitas karyawan sebesar 0,74 atau 74%. Kemudian nilai koefisien konstanta A adalah sebesar 4,86. Hal tersebut bermakna bahwa jika tidak ada perubahan dalam hal pelatihan dan pengembangan, maka peningkatan produktivitas karyawan hanyalah sebesar 4,86 skala. Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, dapat diprediksi bahwa produktivitas kerja karyawan akan bertambah atau meningkat secara berarti apabila diberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Maka dapat dipastikan produktivitas karyawan akan lebih baik atau meningkat secara signifikan. Dari keseluruhan hasil analisis, baik analisis korelasi maupun analisis regresi seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelatihan dan pengembangan dapat memberikan pengaruh atau berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Dan hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldian Fahmi, NPM 096. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menuturkan slide nomor 8, yang dimana tujuan pelatihan menurut Mangkunegara adalah yang pertama, 1. Meningkatkan atau memaksimalkan penghayatan jiwa dan ideologi. 2. Meningkatkan kualitas kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Meningkatkan sikap, moral, dan semangat kerja. 5. Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia. 6. Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara maksimal. 7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan. 8. Menghindarkan keseragaman pada tiap karyawan. 9. Meningkatkan perkembangan pribadi karyawan.
We'll pay for all the hard work we have put in. Everything starts in your head. Stop making excuses. Just do it.